Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas gimana cara cepat mendapatkan orderan atau cara menjadi akun kalian tuh gacor pada saat akun masih baru atau baru pertama kali ngebit atau mungkin udah pengalaman ngebit tapi masih sulit untuk mendapatkan orderan, khususnya di driver Shopee ini. Nah, sekali lagi bukan bermaksud menggurui rekan-rekan luar sana, gua hanya sebagai driver biasa. Mungkin banyak luar sana driver-driver yang lebih pengalaman daripada gua. Dan sekali lagi, setiap video gua yang gua lontarkan itu adalah pendapat pribadi gua dan juga pengalaman gua di lapangan dan pengalaman-pengalaman kawan-kawan di lapangan yang gua ketahui. Jadi mungkin jika kalian mempunyai pendapat lain, boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar driver Shopee Food, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian di kolom komentar bisa bermanfaat bagi rekan-rekan luar sana, dan mungkin pertanyaan kalian bisa gua jawab menurut pengalaman gua pribadi juga. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, pada intinya bagi kalian mungkin yang baru mampir ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya ketika dua hari sekali gua upload video, kalian tidak ketinggalan info baru seputar driver Shopee Food. Yang pertama, driver Shopee ini, kita sebagai driver Shopee ini terbagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama itu ada driver benar-benar baru, dalam arti baru ini baru kenal dunia perojolan sama sekali. Mungkin dia tadinya bekerja di perusahaan mana, tiba-tiba daftar Shopee dan keterima, dan dia mulai kerja benar-benar fokus di Shopee. Nah, ada juga mungkin yang kedua ini, driver Shopee Food ini ada yang udah punya banyak pengalaman di dunia ojol. Contohnya mungkin sebelum di Shopee dia ada di Gojek seperti gua gitu kan. Yang kedua juga mungkin ada di Grab gitu atau aplikasi-aplikasi online lain-lainnya. Nah, di sini untuk driver-driver pemula atau yang baru, nggak ada sih namanya pemula senior di ojol itu, sebenarnya nggak ada. Tapi dalam arti pemula ini yang baru terjun di dunia ojol gitu ya. Saran dari gue, perbanyak pengalaman, nanya-nanya dengan driver-driver di luar sana atau di area kalian gitu ya. Jangan segan untuk bertanya, dan juga jangan terlalu ambil hati atau ambil baper driver-driver mungkin yang cuek, yang nggak mau nyapa duluan, mungkin yang sombong dan lain-lainnya. Jangan hiraukan itu. Yang penting niat kita adalah mencari pengalaman atau mungkin kita menyapa duluan. Jadi nggak perlu baper-baperan di lapangan itu, karena kalau di lapangan itu baper itu susah. Kita udah kepanasan, hujan-kehujanan, juga baper-baperan itu malah gak enak hati gitu ya. Jadi bawa enjoy aja. Jadi mungkin kalau kalian punya rekan-rekan, kawan-kawan di area kalian itu driver yang lagi ngumpul, yang kalian gak ada salahnya buat nimbrung, buat cari-cari pengalaman dari driver-driver yang mungkin lebih senior, lebih banyak pengalaman di dunia ojol daripada kalian gitu kan. Jadi jangan segan-segan. Terus untuk driver baru juga jangan pernah terpengaruh oleh, mungkin ini dalam tanda kutip ini ya, jadi jangan pernah terpengaruh oleh ajak-ajakan mungkin yang tidak baik untuk diri kalian dan untuk akun kalian. Contohnya seperti apa? Contohnya driver baru ini kan namanya driver masih polos-polosnya gitu ya, mudah diiming-imingi atau mudah seperti apa gitu kan. Jadi untuk driver baru ini, hati-hati untuk pemakaian fake GPS gitu. Kalau gua mah terserah mau pakai, itu hak kalian. Tapi ingat, akun kalian tuh terancam bisa putus mitra kalau kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibolehkan oleh Shopee sendiri. Contohnya pakai fake GPS, orderan fiktif, tembak-menembak. Nah, mungkin kalau driver-driver yang udah punya pengalaman di dunia ojol, mereka tahu apa efek sampingnya, apa untungnya, apa ruginya gitu kan. Nah, untuk driver-driver baru mungkin masih butuh arahan banyak gitu. Makanya jangan segan-segan buat tanya-tanya ke driver-driver lama, supaya mungkin kalau ada orderan fiktif kalian tidak jadi ketipu. Mungkin ada penipuan juga, kalian tidak kena tipu. Dan mungkin juga kalian yang tadinya memasang fake GPS tahu apa efek sampingnya, tahu kalian bakal kehilangan pekerjaan di Shopee ini, kalian jadi tidak masang fake GPS gitu kan. Untuk masalah masang nggak masang itu gue serahkan kepada kalian semua. Gue cuma hanya mengingatkan bahwa itu membahayakan akun kalian, seperti itu. Untuk yang driver-driver lama nih, yang lama nih, gue juga bukan merasa lama ya, gue juga sama kok, baru kita belajar, kita cari-cari uang sama-sama di lapangan. Nah, untuk driver-driver lama mungkin yang udah punya pengalaman ojol, mungkin di Gojek atau di Grab atau di aplikasi lain. Nah, kalian seharusnya lebih di high lagi di driver Shopee ini gitu kan, karena kita punya pengalaman banyak gimana caranya, dan kebiasaan kebanyakan driver nih. Contohnya di aplikasi sebelah atau di aplikasi Gojek atau di Grab, mereka sepi orderan, nggak gacor akunnya. Tiba-tiba mereka di Shopee sekarang dan melakukan hal yang sama atau algoritma kerja yang sama gitu. Padahal mereka tahu gitu, padahal kita tahu cara yang kita pakai ini udah ada buktinya bahwa di aplikasi mungkin Gojek atau Grab itu membuat akun kita bapuk atau anyep. Tapi dilakukan kembali
pada saat dia narik di Shopee Food gitu kan. Nah, itu yang salahnya bagi gue pribadi itu salah. Karena kita udah tahu bahwa terbukti cara ini bisa buat anyep. Tapi kita pakai lagi di diaper Shopee yang baru ini. Nah, itu kebanyakan diaper gue perhatiin di area gue seperti itu. Nah, jadi untuk saran dari sama-sama diaper, jangan coba cari cara baru lagi gimana cara supaya akun kita tuh nggak bapuk di Shopee ini. Cukuplah mungkin di aplikasi sebelah bapuk, tapi di diaper Shopee ini mungkin kalian bisa memperbaiki penghasilan kalian. Pasti sih banyak diaper lama ini yang melakukan mungkin kesalahan yang sama gitu kan. Kenapa akunnya bisa bapuk berkali-kali, mau di Gojek, Grab atau Shopee bisa bapuk. Nah, pertama mereka nggak mencari namanya history di area dia, karena mainnya di situ-situ aja, jadi nggak menyebar luas historinya. Jadi ketika dia pindah-pindah history, ya dia nggak punya history gitu kan, mainnya di situ-situ aja. Sedangkan di situ banyak driver juga gitu kan. Jadi saingannya makin ketat, dan juga mungkin untuk mendapatkan ordernya lebih kecil karena banyak saingan dan akun mereka juga mungkin belum bisa bersaing seperti itu. Dan kedua juga banyak pengalaman driver udah tahu meng-cancel orderan membuat akun kita anyep, tapi terus melakukan cancelan di aplikasi manapun gitu. Ketika tidak sesuai, jaraknya jauh, jemputnya jauh, atau mungkin pendapatannya kurang, itu di cancel aja. Padahal dia sudah tahu bahwa di aplikasi sebelah hal seperti itu bisa membuat akun kita ini menjadi bapuk gitu. Nah, yang selanjutnya juga mungkin di aplikasi ojol ini kan mau Shopee, Grab, Gojek itu kan mengutamakan rating dari customer juga gitu kan. Nah, udah tahu di aplikasi Gojek mungkin, di aplikasi sebelah juga mungkin penilaian dia buruk di customer tidak diubah gitu. Jadi tetap aja cuek bebek, nggak ada sapa menyapa, masa bodoh, orderan mau salah mau nggak, not dari customer mungkin nggak dipeduliin, nggak dibilang lagi ke kasirnya gitu kan. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang mungkin terulang terus tanpa disadari seperti itu. Jadi mungkin kalau memang pengen ada perubahan, mungkin kawan-kawan yang tadinya di aplikasi sebelah pengen berubah di Shopee, memang pengen didik akunnya gacor, ya berubah cara baru. Ketika mungkin kalian masih pakai cara lama yang bisa membuat akun kalian bapuk ke depannya. Jadi nggak ada bedanya antara akun aplikasi sebelah sama aplikasi Shopee. Ketika kalian melakukan kesalahan yang sama, ya pasti anyepnya juga bakal sama-sama gitu. Selanjutnya mungkin driver lama ini salah satu penyebabnya adalah walaupun banyak yang udah pengalaman di driver ojol, tapi konsistennya masih kurang banget. Karena konsisten itu lebih penting. Pertama, konsisten jam on beat kita, jam pertama kali ngebit kita. Yang kedua adalah konsisten di mana panjangnya jam on beat kita. Contohnya kalau memang masih terapi akun itu bisa 14 jam, bisa 13 jam. Itu konsisten terus menerus. Dan ketiga juga selalu konsisten menyelesaikan orderan dengan baik, tidak ada cancelan sama sekali. Apapun orderannya kecuali memang fiktif, bener-bener fiktif, ya mau nggak mau kita cancel gitu kan. Kalau bisa yang cancel tuh memang dari pihak customer service kayak apa customernya yang order gitu kan. Jangan kita sembarang cancel aja, karena gue jamin namanya kita ini menjual jasa pelayanan nih kan, perusahaan ini kan pasti dia mengutamakan customer itu supaya berlangganan terus atau tidak dikecewakan. Makanya driver unggulan tuh menurut gua pasti diutamakan orderannya seperti itu. Jadi kita berlomba-lombalah kinerja kita tuh baik, supaya ketika ada orderan di area kita yang diutamakan untuk mendapatkan orderan. Dalam konsisten masalah jam on beat kita, jam pertama kali on beat, konsistennya di pagi hari. Gue selalu menekankan di pagi hari. Jadi sama aja kita ini kerja, karena konsisten di dunia ojol ini sangat susah. Kenapa? Karena pertama nggak ada yang ngatur, kita nggak punya atasan. Yang kedua juga kita nggak ada tekanan namanya jadwal gitu kan, harus gini, nggak ada. Justru itulah di ojol ini paling susah yang namanya konsisten jam on beat. Mau kita kesiangan, mau apa, pokoknya semau kita mau berangkat tinggal berangkat, mau enggak tinggal enggak, mau tidur tinggal tidur gitu kan. Disitulah konsisten kita tuh diuji. Mau bener-bener nyari rezeki di Shopee Food nggak gitu kan istilah katanya. Nah, jadi kalau kalian konsisten lebih pagi itu lebih bagus karena ada beberapa keuntungan. Pertama, kalian jam on beat kalian ketika kalian selesai habis Isya umpamanya kan, jam-jam 8 selesai, kalian udah bisa mendapatkan 14 jam on beat gitu kalau memang habis subuh gitu kan, jam 5, jam 6 gitu kan. Yang kedua juga kalian tuh bisa pagi-pagi itu bisa mendapatkan jam ramainya. Jadi sarapan pagi, apalagi Shopee kan bergerak masih dalam bidang food aja nih. Jadi incerlah sarapan pagi. Jadi ketika kalian keluar siang, kalian nggak dapat history di pagi hari, kalian nggak bisa mendapat jam ramai di pagi hari, dan kalian juga nggak bisa memperpanjang jam on beat kalian. Nah, itu makanya buat selalu tekankan, apalagi yang prioritasnya di ojol atau di driver Shopee, wajib banget pagi hari itu. Kalau bagi gue pribadi wajib, karena itu sangat penting banget. Yang keenam, penting juga bagi gue pribadi, mau driver lama mau driver baru, pastikan provider sinyal kita tuh yang terbagus di area kita.
Contohnya mungkin apa, Telkomsel gitu kan, yang terbagus. Karena kenapa? Walaupun kalian mau nongkrong tempat ramai sekalipun, kalau provider sinyal kalian itu jelek, karena aplikasi driver Shopee Food ini adalah suatu aplikasi yang menggunakan internet gitu kan. Jadi kalau jaringan kalian jelek, kalian cuma milih murahnya aja nih. Contohnya nih ya, kalian gue pakai pulsa ini aja lah murah kotanya gitu kan, tapi sinyalnya empot-empotan, ya kalian bakal sulit mendapatkan orderan. Karena pada saat sinyalnya jelek, padahal mau masuk orderan, karena sinyalnya tidak ada atau jelek, jadi nggak bisa masuk ke kalian, atau bisa mental ke driver yang lainnya. Itu yang keenam tuh sangat penting juga bagi gua, karena sinyal tuh jangan pilih murahnya, tapi kita nggak bisa menghasilkan, tapi pilih mahal sedikit mungkin gitu kan, tergantung kota-kota kalian juga sih. Jadi pilih mahal sedikit, tapi bisa menghasilkan uang gitu, atau kita bisa mempermudah mendapatkan orderan. Sekali lagi saran dari gue ini bukan menjamin kalian mendapatkan orderan ya, bukan. Sekali lagi bukan menjamin, melainkan hanya pendapat dari gue dan pengalaman gue di lapangan gimana caranya mungkin memperbaiki akun yang pada saat bapuk-bapuknya, atau sehari cuma 1 orderan, sehari cuma 3, sehari cuma 4 gitu kan. Bisa apa? Cuma bisa habis bensin sama jajan di lapangan aja gitu kan. Nah, semoga aja cara gue ini bermanfaat bagi kalian semua, dan mungkin kalau kalian punya cara yang lain, jangan segan-segan buat tulis di kolom komentar. Dan mungkin jika kalian punya pertanyaan seputar driver Shopee Food, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian tuh bisa gue jawab menurut pengalaman gue, dan siapa tahu pendapat dari kalian tuh bisa bermanfaat bagi driver-driver di luar sana. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.